Hmm. Oke teman-teman, halo, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini kita pertemuan yang ke-20 ya. Kita akan masuk ke materi baru. Jadi ini adalah materi terakhir di modul game, teman-teman. Di modul game. Minggu depan kita akan masuk ke dalam project. Nah, tapi bedanya dari project-project sebelumnya, teman-teman tidak perlu menyiapkan apapun ya untuk project minggu depan. Jadi teman-teman cukup mungkin yang perlu disiapkan mungkin matangin aja eh, pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi bisa ditonton video rekamannya atau bisa dicoba-coba lagi game-game sebelumnya. Karena project minggu depan itu adalah project meniru gitu ya. Jadi nanti kakak kasih sebuah video tutorial ke teman-teman. Nah, tugas teman-teman hanya menirukan apa yang tutorial tersebut buat gitu. Nah, jadi eh, project kita akan 2 minggu ya, akan ada 2 minggu, minggu depan dan minggu depannya lagi. Dua-duanya sama, dua-duanya adalah nanti teman-teman akan menirukan video tutorial. Begitu teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi yang hari ini. Kakak share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan? Udah. Udah ya. Oke, sebentar teman-teman. Ibu kakak ngechat. Balas dulu bentar. Cet, 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 cet. Oke. Oke, sudah mantap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang area koordinat, teman-teman. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang bilang, "Loh kok belajar koordinat lagi, Kak? Kita udah 2 kali, sama ini belajar yang ketiga kalinya tentang koordinat." Karena koordinat sepenting itu, teman-teman. Jadi, eh, pemahaman tentang koordinat itu akan membantu kita pada saat kita mengerjakan game, gitu ya. Mengerjakan Scratch. Oke, sebelum kita lanjut, kakak tanya dulu. Ada yang masih ingat koordinat itu apa? Definisi dari koordinat? Ayo, boleh ditebak aja, jawab seingat teman-teman juga nggak apa-apa. Tidak harus betul 100%. Koordinat itu apa? Dijawab, teman-teman. Apa itu koordinat? Ayo. Tidak ada jawaban? Zafran, apa itu koordinat? Seingat Zafran aja. Pertemuan. Apa, Albert? Pertemuan. Pertemuan? Garis. Pertemuan garis? Oke. Cukup tepat, pertemuan garis. Ada yang punya jawaban yang lain? Koordinat itu apa? Arya, Afrina, jangan malu-malu, jangan takut teman-teman. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Shiva, koordinat itu apa? Masih ingat? Apapun, terserah. Nggak harus benar. Seingat Shiva aja. Lupa, Kak. Lupa ya. Oke, kakak ingetin lagi. Koordinat itu adalah posisi. Ya, koordinat itu adalah posisi sebuah benda atau titik pada sebuah tempat. Ya, posisi sebuah benda atau titik pada sebuah tempat. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan
sumbu garis sumbu apa teman-teman? Masih ingat? X dan Y. Betul, berdasarkan garis sumbu X dan Y. Jadi titik atau benda pada sebuah tempat berdasarkan sumbu X dan Y itu koordinat ya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang area titik koordinat ya. Jadi kita bisa memindahkan sprite dari satu titik ke titik lain di dalam sebuah tempat menggunakan titik koordinat. Kalau sekarang kita akan mempelajari tentang area koordinat, teman-teman. Gitu ya. Apa bedanya titik dengan area? Ada yang tahu area itu apa? Sekitar Sekitar. Oke. 4. Tempat, betul. Ada yang punya jawaban yang lain? Lokasi. Lokasi, betul. Kalau teman-teman pernah lihat ya di mall biasanya, atau ada area parkir, area makan, atau biasanya kalau di mana ya? Di bandara ada smoking area, ya. Nah, itu area itu artinya tempat atau daerah gitu. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang titik koordinat, artinya hanya satu titik saja, gitu ya. Hanya satu titik saja. Kita lihat titik tersebut berada di titik berapa pada sumbu X dan Y-nya. Nah, kalau sekarang yang kita pelajari adalah koordinat, artinya wilayah, ya. Artinya wilayah, artinya lebih dari sekedar titik. Artinya dia akan mencakup banyak titik gitu ya, akan mencakup banyak titik dan banyak daerah. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memeriksa bagian stage mana pada sprite berada, dan juga kita akan mengatur tindakan-tindakan yang berbeda berdasarkan posisi sprite. Gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Area koordinat. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu. Area itu seperti apa? Area itu seperti ini ya. Misalnya ini ada langit ya. Di sini ada gambar background langit. Kakak besarin. Nah, area itu adalah garis merah ini teman-teman. Nah, bagian merah ini adalah area ya. Area merah, area yang ditandai gitu ya. Di sini ada area yang ditandai dengan warna merah. Nah, itu adalah area. Tapi lokasinya dia ada di mana? Kita nggak tahu karena tidak ada angkanya ya. Paling kita tahu sumbunya. Misalnya seperti ini. Oke, nah di sini sekarang udah ada angkanya. Udah ada angkanya, udah ada garisnya. Nah, kalau area merah ini, itu sumbu apa teman-teman? X. X, kurang tepat. Y. Y ya. Kalau kakak ingetin lagi ya, kalau sumbu X itu ada garisnya itu dari kiri ke kanan. Ya. Jadi kalau garisnya dari kiri ke kanan, alias datar, itu artinya sumbu X. Tapi kalau sumbu Y, itu garisnya dari bawah ke atas. Atau sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, karena area ini berada di bawah ya, berarti dia areanya berada di sumbu Y. Nah, cara tahu dia areanya berapa, kita lihat teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, titik paling rendah ini adalah minus 180 Y. Ya. Titik paling rendah ini adalah minus 180 Y. Tapi kita nggak tahu di sini itu titiknya berapa Y. Nah, kita kasih perumpamaan aja ya. Misalnya titik ini itu 100, sorry, minus 100 ya. Minus 170. Oke. Nah, misalnya titik ini adalah minus 170 ya. Nah, berarti areanya adalah Y titik-titik minus 170. Nah, titik-titik ini bisa diisikan banyak hal, teman-teman. Bisa diisikan kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Gitu ya. Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Kira-kira area merah ini
Y-nya itu titik-titiknya diisi apa? Kurang dari, sama dengan, apa lebih dari minus 170? Tinggal dilihat. Dia posisinya ada di bawah garisnya 170 apa di atasnya garis 170? Di bawah. Di bawah, betul. Nah, kalau minus, kalau angka minus di sumbu Y, semakin ke bawah angkanya semakin kecil. Ya. Semakin ke bawah angkanya semakin kecil, semakin ke atas angkanya semakin besar. Berarti Y-nya ini diisi lebih kecil sama dengan apa lebih dari? Lebih kecil. Lebih besar. Sorry, lebih. Betul, lebih kecil. Jadi kita isi seperti ini. Y lebih kecil dari minus 170. Nah, artinya seluruh wilayah ya yang membentang di bawah garis minus 170 Y itu adalah berada di area Y lebih kecil dari minus 170. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak. Oke. Kakak yakin teman-teman masih bingung. Nggak apa-apa. Sama kok, kakak juga pas pertama kali pelajarin materi ini ya, itu lumayan bingung teman-teman. Maksudnya apa ya, Pak? Gitu. Ntar ketika kita praktek harusnya teman-teman akan lebih paham. Oke, yang ini kita hapus. Nah, sekarang kakak kasih contoh lain ya. Nah, kita lihat. Nah, ini posisi Y akan lebih kecil dari minus 170. Ya, ini minus 170. Oke, sekarang ini area baru ya. Area baru ada di sisi kanan. Nah, area ini yang ada warna merahnya ini ya. Merah apa sih ini? Kayak merah marun gitu ya. Nah, area ini berada di sumbu apa, teman-teman? X. X. Betul sekali. X. Dan ini titiknya udah ada ya. Ini titiknya 230. Dan ujungnya adalah 240. Oke, berarti sudah jelas. X titik-titik dari 230. Oke. Titik-titiknya kira-kira lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Ayo. Titik-titiknya lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari 230? Lebih kecil. Lebih kecil? Oke. Kurang tepat ya. Kalau lebih kecil artinya lebih kecil dari 230 tuh 220, 210. Itu kan nilainya lebih kecil ya dari 230. Kalau ujungnya 240, kira-kira lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Betul, lebih besar. Jadi gini teman-teman. Jadi area yang titik koordinatnya lebih besar dari 230, artinya di sini ada 231, 232, 233 sampai 240 ya. Dan itu mencakup seluruh area ya dari atas ke bawah ya. Yang lebih besar dari 230 itu mencakup area ini. Area X lebih besar daripada 230. Gitu ya teman-teman ya. Dan area itu tidak hanya di pojok-pojok ya. Kalau tadi kan areanya ada di pojok bawah sama di pojok kanan. Nah, area juga bisa kayak gini teman-teman. Misalnya mau taruh areanya di sini. Nah, bikin kotak di sini. Terus kita warnain kotaknya. Nah, ini juga area. Ini juga bisa kita jadikan area. Artinya areanya akan ada 3 titik ya. Akan ada 4 titik sesuai dengan sudutnya. Di sini kan ada persegi panjang ya. Persegi panjang itu ada 4 sudut, 4 sisi. Nah, artinya kita harus menentukan titik ini itu berapa, titik ini itu berapa, titik ini itu berapa, titik ini itu berapa. Oke. Biar teman-teman lebih paham, kita langsung masuk ke dalam gamenya aja ya. Oke, kakak buka dulu.
gamenya. Sebentar. Oke, harusnya di sini ngerjain scratch dulu ya kalau dari urutan, tapi kakak pengen kita ngerjain game Robot Mars terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, di sini kita harus mengumpulkan kotoran ya teman-teman ya, mengumpulkan kotoran dan gulma. Gulma itu apa? Gulma itu tanaman berbahaya. Jadi ada sebuah lapangan yang akan diadakan pertandingan, tapi lapangannya itu masih kotor. Nah, di sini kita akan membuat program untuk robot pembersih lapangan, gitu ya. Oke, soal nomor 1, kita cek. Anda harus melakukan tes berulang kali. Untuk ini kita gunakan konstruksi forever if. Nah, di sini kita akan menggunakan logic if, ya, logic if. Dan jika sudah ada logic atau kondisi, itu sudah pasti harus dimasukkan ke dalam repeat forever. Nah, harusnya nomor 1 itu udah kejawab ya teman-teman ya. Di sini udah dikasih tahu cara ngerjainnya gimana. Jadi di sini ada repeat forever. Repeat forever itu kita taruh setiap ada kondisi. Kondisi itu kalau ada perintah if. Ya. Perintah if itu perintah kondisi. Jadi setiap ada perintah kondisi, kita masukkan ke dalam perintah repeat forever. Nah, habis itu if-nya kita kasih sumbunya. Tapi sebelum kita kasih sumbunya, kita cek dulu teman-teman. Nah, di sini itu kita harus membersihkan gulma. Gulma itu tanaman berduri ya, yang di sini. Ini ada tanaman berduri. Nah, tanaman berdurinya kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu. Kira-kira tanaman itu berada di area mana sumbunya dan berapa. Nah, kalau kita tarik garis ya, itu bisa kayak gini teman-teman. Bisa di sumbu Y, kalau sumbu Y berarti ada di garis ini. Ya, ada di garis ini. Bisa juga di sumbu X, kalau di sumbu X berarti ada di garis ini. Gitu. Tapi, kalau kita tentukan dia ada di sumbu Y, nanti dia bisa kena bagian ini atau bagian ini dan ini. Nah, kakak pengen kita cari bagian mana yang kira-kira hanya diisi atau area mana yang hanya diisi oleh tanaman gulma saja, tanaman berduri saja. Nah, berarti area yang berada di sumbu X gitu ya. Nah, jadi kita tarik aja garis di sini. Tarik garis di sumbu X. Gitu. Nah, area ini, area yang ada di sumbu X ini, sorry keluar-keluar dikit ya. Area yang ada di sumbu X ini hanya dihuni, ya hanya diisi oleh tanaman gulma saja di sini ada 2. Sedangkan yang lain, tanaman yang lain atau benda lain itu berada di luar areanya. Nah, jadi sudah kita tentukan dia berada di area sumbu X gitu ya. Di sini udah ada areanya X. Nah, habis itu mudahnya ya. Ini kakak kasih pro tips, kakak kasih tips ya. Kalau dia ada di kanan ya, areanya ini memenuhi bagian kanan, itu sudah pasti lebih dari ya, lebih dari. Kalau areanya ada di kiri ya, memenuhi bagian kiri sini, itu sudah pasti kurang dari ya. Kalau ada di kiri kurang dari. Kalau ada di atas, kira-kira apa teman-teman? Lebih dari. Betul, lebih dari. Kalau ada di bawah, Sama. sama, Kurang. kurang dari. Kalau sama, nah dari tadi kan kita nggak ada jawaban sama ya. Kalau sama, artinya hanya satu garis saja teman-teman. Misalnya, X sama dengan 130 misalnya. X sama dengan 130. Nah, artinya 130 itu kira-kira ada di sini. Berarti hanya satu garis aja. Satu garis sama dengan yang berada tepat di titik X 130. Jadi seluruh area yang tepat berada di titik 130X itu sebutannya X sama dengan 130.
gitu. Jadi berapapun titik Y-nya, asalkan dia X-nya itu tepat di 130, maka dia mencakup area tersebut. Tapi kalau X lebih dari 130, artinya seluruh area yang dia berada di atas sumbu 130X, berapapun titik Y-nya, dia sudah masuk ke area X lebih dari 130, kayak gitu. Oke, kita hapus. Nah, misalnya kita tarik garis di sini, teman-teman. Mana hilang? Kita tarik garis di sini ya, di tengah sini. Yang areanya itu hanya mengenai tanaman gulma saja. Nah, tinggal kita tentukan angka 0 ini, teman-teman. Angka 0 ini, nolnya berapa kira-kira? Kalau 0 itu kan ada di tengah-tengah sini ya. Nah, kita lihat nih, angka-angka yang ada di sumbu X. Ini ada 60, 120, 180, sama 240. Nah, kita tinggal kira-kira aja, teman-teman. Kita tinggal kira-kira aja. Kira-kira ini, garis ini ada di titik X berapa, teman-teman? Ada yang bisa bantu? Tengah-tengah antara 60 sama 120. 90. Betul, mantap Zafran. 90. Sekarang kita tinggal kasih angkanya 90. Jadi seluruh area yang X-nya lebih dari 90, maka akan di-destroy, akan dihancurkan ya. Berarti tanaman gulma ini nantinya akan dihancurkan. Gitu. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, jadi nanti dia akan ngecek, oke, ini masuk X lebih dari 90. Nah, ini tidak masuk. Dia di luar area X lebih dari 90. Ini juga tidak. Ini masuk, dihancurin. Terus yang ini tidak masuk areanya, berarti tidak dihancurkan. Terus disiram, dan lapangan kembali menjadi hijau. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Tapi udah paham lah ya, harusnya ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Kalau bingung, tanya aja ya, teman-teman ya. Jangan diem-diem aja ya. Oke, sekarang nomor 2, kakak coba nggak bantu ya. Ini sama, soal nomor 2 sama nomor 1. Oh, sama persis. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, sekarang soal nomor 3. Kira-kira area gulmanya itu berada di sumbu apa? Y. Betul, mantap Zafran. Sumbu Y. Artinya langsung aja kita tarik garis yang dia tuh hanya masuk ke area gulmanya aja. Nah, di sini. Oke, berarti langsung aja kita pakai repeat forever, terus pakai if. Ya, dua ini udah pasti kita pakai ya, repeat forever sama if. Habis itu kita tentuin sumbunya. Tadi sumbu apa? Sumbu Y. Y. If Y, nah itu areanya berada di bagian atas apa bawah? Atas. Atas. Kalau atas berarti apa? Lebih dari. Mantap. Lebih dari berapa kira-kira areanya? Lebih dari berapa titik koordinat Y-nya? Itu ketutupan ya. Kakak hapus sedikit. Ya, hapus semua. Oke. Berapa tuh tadi garisnya? Kelihatan nggak? 60. 60, betul. Nah, sini ya. Y lebih dari 60. Kita kasih 60. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita hancurkan, kita destroy. Jadi nanti robotnya ini akan ngecek kira-kira benda mana aja yang masuk ke area Y-nya lebih dari 60 gitu. Kalau yang masuk, dia akan hancurkan, akan destroy. Yang tidak masuk akan didiemin saja. Gitu ya. Oke, kita start. Oke. Dia masuk area Y lebih dari 60, itu juga masuk. Nah, yang lain tidak masuk gitu ya. Yang nggak masuk bakal dibiarin aja. Habis itu lapangannya disiram. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bo. Tidak ada ya. Harusnya easy ya. Harusnya easy peasy lemon squishy. Oke, sekarang kakak kasih contoh 2 lagi deh.
Sebentar. Oke, sekarang kakak pengen level 6. Sorry. Level 6. Ya, kok udah dikerjain? Level 7. Oke, level 7 belum? Jangan level 7. Level 5. Level 6 nih harusnya nih. Kita hapus aja. Oke. Oke, level 6 teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, level 6 ini areanya harus menggunakan 2 sumbu, teman-teman. Ya, perhatikan. Kenapa 2 sumbu? Karena kalau kakak tarik garis di sini, ya, kalau kakak tarik garis, sorry, nggak lurus. Kalau kakak tarik garis di sini, ya, dia akan kena. Kalau tarik garis di sini, ini sumbu apa? Y. Y. Salah. Sumbu X dong. Kan ada di kanan. Ya kan? Sumbu X ya. Oke, kalau kakak tarik garis di sumbu X, ada yang kena. Siapa yang kena? Yang ini, teman-teman. Ya. Benda ini akan kena. Jadi, tapi kalau kakak kasih tarik garis di sumbu Y, di sini misalnya ya, kakak tarik garis di sini, ada yang kena juga. Yang mana? Yang ini akan kena. Jadi, kita harus tarik 2 garis, teman-teman. Ya. Harus tarik garis di sumbu X dan harus tarik garis di sumbu Y. Agar area ini aja yang kena nih. Ya. Hanya kotak yang ini aja. Yang lain tidak kena. Jadi harus ada 2 sumbu yang kita tarik. Oke, berarti langsung saja kita pakai repeat forever, pakai if. Kita tentukan dulu sumbu pertama, misalnya sumbu X. Sumbu X, karena dia ada di kanan, artinya lebih dari, ya, X-nya lebih dari berapa? Nah, kita cek di sini. Sini titiknya 20, 120. Oke, kita kasih misalnya angkanya 120. Jika X lebih dari 120, nah habis itu kita kasih lagi sumbu satu lagi. Caranya pakai perintah N. Gitu ya. Pakai perintah N. Sumbu Y. Nah, ini Y-nya ada di atas. Kalau di atas berarti apa? Lebih dari apa? Dari. Betul. Lebih dari Karena dia ada di atas, berarti lebih dari. Nah, kita cek di sini. Dia garisnya tuh ada di sini kan. Nah, ada di antara 60 dan 120. Artinya 90. Lebih dari 90, dia akan destroy. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek, teman-teman. Apa yang dilakukan robot ini. Kita jalankan. Nah, robotnya ngecek. Gitu ya. Ada 2 kondisi yang dicek. X sama Y-nya itu terpenuhi apa enggak? Wah, ini pas dia 120. Salah berarti. Sorry. Kita ulang. Berarti kita tambahin dikit ya. Misalnya X-nya itu 130. Ya, kita cek. Kalau 130 bisa gak dia? Ah, 130 juga salah. Nah, berarti 110. Kita kasih 110. Kenapa? Biar dia nggak kena ini. Biar dia nggak kena tanaman yang hijau ini. Oke. Yang penting dia geser dikit ya. Gitu. Jadi ada 2 kondisi yang dicek. Sumbu X-nya udah tepat. Dan sumbu Y-nya udah tepat apa belum. Masih kurang ya Allah. 100 X-nya. 100. Oke. Apa jangan-jangan X-nya udah betul tadi? Oh, Y-nya yang kurang. Y-nya yang kurang. Y-nya itu 90 ya. Di sini kurang berarti. Nah, coba kita kasih Y-nya 60 deh. Ya, Y-nya kita kasih 60. Oke, nanti kalau teman-teman kurang pas gitu, tinggal diubah-ubah aja ya angkanya ya. Angkanya tinggal disesuaikan aja. Nah, udah pas. X-nya lebih dari 100, Y-nya lebih dari 60.
Nah, kalau hanya satu kondisi saja yang terpenuhi, misalnya X-nya aja yang terpenuhi atau Y-nya aja yang terpenuhi, dia akan skip. Jadi harus dua kondisi yang terpenuhi. Y-nya terpenuhi, X-nya terpenuhi. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Oke. Ini area yang kecil seperti ini. Sekarang, kakak kasih satu contoh lagi. Nah, sekarang ada dua area yang terpisah ya. Ada dua area. Kalau teman-teman lihat, tanaman gulmanya ini ada di atas dan ada di bawah. Ya. Kalau kita tarik garis, berarti harusnya yang bawah itu sekitaran sini ya. Sekitaran sini, yang atas itu di sini. Nah, dua dua area itu ada di sumbu apa aja, teman-teman? Ada di Y. sumbu apa aja? Y, X. 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 Yang mana yang X area? Yang mana ya? Nih, ini area atas ya, ini area atas. Ini area bawah. Oke. Area atas dia ada di sumbu apa? Ayo, jawab teman-teman. Area X. atas dia ada di sumbu apa? Y. Oke. X. Betul sih, Pak. Y, bukan X ya, area ya. Ada di sumbu Y. Perhatikan ya, area ya. Ini kakak cek sibuk nih area nih. Ngapain tuh? Oke. Area bawah ada di sumbu apa? X. X. Kurang tepat. Tadi yang jawab Siva apa Albert ya? Sorry. Y. 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 Yang Y Y. dia. Y. Y. Area apa yang bawah? Y. Y juga. Jadi dua-duanya Y. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, kalau areanya ada di atas, itu udah pasti pakai sumbu Y. Kalau areanya ada di bawah, sudah pasti ada pakai sumbu Y. Kalau di kanan dan di kiri, sudah pasti pakai sumbu X. Sama kayak garisnya. Kalau garisnya dari kiri ke kanan, itu sumbu X. Kalau dari bawah ke atas, itu sumbu Y. Nah, ini areanya ada di atas dan ada di bawah. Berarti pakai sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Teman-teman, penting banget. Jangan sampai pusing duluan nih, nentuin ini areanya Y apa X. Kayak gitu. Oke. Karena dua-duanya sumbu Y, jadi langsung saja kita bikin area yang pertama. Ya. Pakai if. Jadi if-nya ada dua, karena ada dua area. Kalau tadi ada satu walaupun areanya kecil ya. Walaupun areanya harus menggunakan dua sumbu, tapi pakai if-nya satu. Kenapa? Karena hanya ada satu area. Nah, sekarang ada dua area. Berarti kita akan menggunakan dua condition, dua if. Oke, kita buat dulu if yang pertama. Kita buat dulu yang atas ya. Kalau atas Y-nya lebih besar apa lebih kecil? Besar. Besar, betul. Lebih besar. Nah, kita cek ini. Lebih besar ini 120 ya. Kena ya 120. Berarti kita naikin sedikit. Misalnya 130. Y lebih besar dari 130, dia akan destroy. Dan area yang kedua, areanya Y juga. Kalau di bawah lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Lebih kecil, betul. Lebih kecil dari, kita cek garisnya ini berada di 120, kayaknya samar-samar ya. Dia kena apa enggak? Kita kasih aja minus 110 biar lebih aman. Dia akan destroy juga. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. Kita hapus dulu. Oke. Dia di atas 130. Nah, dia akan ngecek dua kondisi ya. Tapi satu-satu. Kondisi pertama dulu yang dicek, baru kondisi yang kedua. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, kondisi kedua dia terpenuhi,
dia akan di-destroy. Kondisi kedua terpenuhi dan ini juga kondisi keduanya terpenuhi. Oke, sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang silakan teman-teman buka website Algorithmics dan kerjakan sebentar. Kerjakan lesson 4 ya. Lesson 4 nomor 12. Lesson 4 nomor 12. Nomor berapa, Kak? Nomor 12. Nomor 12, Arya. Coba back lagi, back. Kembali. Bukan yang itu kayaknya. Bentar. Yang bintang. Sorry, yang bintang, teman-teman. Yang bintang ya. Sorry, yang bintang. Coba Afrina juga keluar. Yang bintang ya, teman-teman ya. Bukan 12, sorry, yang bintang. Oke, Syifa sudah buka, mantap. Silakan dikerjakan. Albert, bisa share screen-nya, Albert? Zafran, yang bintang ya. Back dulu. Nggak bisa. Nggak bisa kenapa, Albert? Di komputer baru. Komputer baru. Komputer baru. Enggak, itu Pak cara apa? Share Cari screen-nya. websitenya ya. Oh, Websitenya. share screen dulu aja, ayah. Nanti aku bukain. Nanti aku bantu bukain. Yang penting share screen dulu aja. Terus ini ya. Ini guys. Oke, Albert. Oke. Albert, perhatikan ya. Ini cara Benar. website-nya. Di-approve dulu, Albert. Improve. Oke. Klik tombol plus, buka tab baru Di mana Pak? di atas. Bentar. Tombol plus. Plus. Ya. Ini Atau mana di aku bukain aja deh. Aku bukain. Ketutupan ya. Atau gini aja deh. Ketik learn.alg. Nah, ya. Di situ cari yang Asia. Nah, kelihatan. Nah, itu kelihatan. Ini dia. Oke. Sekarang masukin akunnya Albert. Albert M. Nama akunnya apa kamu? Albert M. Ya, Albert M. Terus M. Oke. Udah. Passwordnya apa? Password. Tahu nggak? Passwordnya lupa, Albert. Iya Pak. Passwordnya ada di laptop. 3447. 3447. Ya. 3447. 47. 7. Enter.
Nomor berapa, Pak? Bintang. Bintang. Oh iya iya. Gimana ini? Ini terus? Mood dulu. Oh iya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Waktunya sampai jam 20.05 ya, 20 menit ya. Harusnya cukup. Kalau ada pertanyaan, panggil kakak aja, teman. Kak, Ya, Area. izin ke WC. Boleh.
Ya, Ini bagaimana Kak? Tadi sudah saya coba gagal. enggak cek ya. Nomor 7. Ya, Nomor 7 itu harus ada 2 garis, Arya. Oke, itu X pertamanya udah bener ya, minus 110. Nah, kalau minus 110 doang, itu ada yang kena kan? Yang hijau yang paling kiri itu ya, yang kena ya. ya, Nah, ya. berarti biar dia nggak kena, kita harus tarik garis satu lagi. Berarti harus ada 2 sumbu tuh. Itu sumbu X. Berarti harus ada sumbu Y. Satu lagi. Nah, tapi karena dia hanya ada satu area, dia tidak pakai 2 kondisi. Pakainya N. Betul, pakainya dan. Kok bahasa Indonesia sih Arya websitenya? Nggak tahu? Baru tahu kakak bisa bahasa Indonesia. Nah, coba sekarang Y-nya yang mana garisnya? Yang ini. Yang mana? Itu X. Kan udah tadi Oh, X-nya. yang ini. Ya, nah sekarang tentuin Y-nya berapa. Gitu. Sa- Y-nya berapa dan apa dia lebih besar apa lebih kecil? 80 lebih besar. Coba. Hmm? Nggak bisa. Berarti angkanya oke. X-nya angkanya salah. Oh iya, X-nya tuh serang. X-nya berapa kira-kira Arya? X-nya begini, begini. Serat negatif Hmm. Itu ada minusnya nggak? ada Ya, di angka yang Arya taruh negatif tadi nggak ada 8, negatifnya, nah makanya nggak bisa dia. Nggak, lebih harusnya. negatif 110. Ya, boleh. Tadi udah benar 110 tapi nggak ada minusnya. Oh iya, betul Coba betul. lebih teliti ya. Suka kebalik. Ya, oke. Udah bisa tuh harusnya. Ya, Kak. Oke, sama-sama. Mantap. Afrina, itu areanya satu aja.
nggak usah pakai 2. Pakainya X aja, X aja. X, nah lebih besar dari, nih garisnya kakak tarikin ya. Kakak coba gambarin ya garisnya. Sebentar. Misalnya dia garisnya tariknya di sini. Sorry, mencong. Nah, di situ. Kira-kira berapa tuh angkanya tuh? Apa itu? -20. Ya, lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih besar. Oh, Iya, soalnya kan yang lebih area yang terpenuhi itu area kanan, ya. Kalau area kanan, berarti dia lebih besar, gitu ya. Oke? Oke, mantap. Yang kesulitan panggil kakak aja ya, teman-teman ya. Waduh, dari mana ini? Wah, salah. Lu bantuan area? Boleh Kak. Susah banget nih. Oke. Itu yang tadi kita kerjain bareng loh. Bintang 1. Nggak merhatiin nih, berarti nih, ketahuan nih. Lupa lagi Kak. Itu ada dua, betul ada 2 area. Tapi area dua-duanya itu kan area pertama ada di atas, area kedua ada di bawah. Nah, kira-kira Oh, areanya pakai sama-sama. suku apa? Yeay. Ah, dan angkanya sama itu, atas sama bawah. Coba sumbunya itu perhatikan, angkanya juga perhatikan. Nggak mungkin dua-duanya minus. Karena atas bawah. Lebih dari 100. 20. 120. Coba kasihnya Ini 130 deh. Kalau 120 takutnya kena yang tanaman hijau juga. ini kenanya di negatif 100. Ini kurang ya? Iya, betul. Kurang dari harusnya, bukan lebih dari. Kurang dari negatif 110. Boleh, mantap. Pemilihan angka yang mantap. Agak. Tes. Bisa, bisa, bisa. Enggak, enggak, enggak.
Iya, hah? Oh. Hmm. Panas-panas. Ah, Oke, mantap. iya. Oke, Terima kita kasih, balik ke Kak. Zoom dulu ya. Sama-sama. Kita balik ke Zoom dulu. Kakak bantu stop share screen ya. Nanti bisa dilanjutin. Oke, teman-teman. Setelah kita berhasil mengerjakan game yang ada di game robot tadi ya, sekarang kita akan memanfaatkan pengetahuan kita tentang area koordinat di dalam Scratch ya, karena inti dari inti dari materi kita ya praktek di Scratch gitu ya, hands on di Scratch. Oke, nanti teman-teman buka yang nomor 11 ya. Buka yang nomor 11. Tapi sebelum itu kakak akan jelasin dulu. Oke, kakak share screen. Ntar meeting dulu teman-teman, aus. Hmm, Eh, oke. Ini kita, oke. Sudah kelihatan ya? Oke, kakak mulai. Judulnya jalankan program dengan tombol bendera. Kalau kakak pencet bendera hijau, oke. Ada sebuah sprite ya. Ini adalah sprite Frank. Dia bisa melompati bebatuan. Kontrol dia menggunakan tombol panah dan jangan biarkan dia terjebak di rawa. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada batu ya. Yang warnanya abu-abu ini adalah batu, sedangkan yang warna coklat ini adalah rawa-rawa ceritanya. Jadi, sprite Frank ini kita bisa kontrol menggunakan tombol panah. Kalau atas loncat, kalau kanan dia akan belok kanan, kalau kiri akan belok kiri, kalau bawah dia akan ke bawah sih. Oke. Nah, pranknya tidak boleh sampai terjebak di rawa-rawa. Jadi kita harus loncat ke bebatuan ini ya, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau dia tidak menginjak bebatuan? Dia akan terjebak di rawa-rawa. Saya terjebak di rawa, gitu. Nah, kalau sudah terjebak di rawa, pranknya tidak bisa naik ke atas lagi. Kalau kakak pencet tombol atas, dia tidak akan bisa loncat, gitu ya. Oke, tasnya ada dua. Pertama, Sprite Frank terjebak di rawa. Oke, ubah program sehingga Sprite Frank mengatakan bahwa ia terjebak di rawa jika terjatuh terlalu dalam. Oke, di sini, nah ini ada angkanya ya. Jadi Sprite Frank itu jika eh, area Y lebih kecil dari minus 130, berarti di sini jika Franknya berada di bawah ini, maka nanti Frank akan mengatakan bahwa ia terjebak di bawah rawa. Nah, habis itu kita kasih penempatan awal. Penempatan awalnya ini. Oke, berarti oke, ini udah ada ya. When green flag click, langsung aja kakak taruh di sini. Oke. Habis itu eh, define loss. Oke. Habis itu ini sudah ya. Minus 160 ini ininya 73. Y-nya 73. Habis itu Frank terjebak di rawa. Berarti kita bikin di if ya. If di sini. If kita kasih operator lebih kecil, sorry. Kita ambil yang lebih kecil, kita taruh sini. If apa tadi koordinatnya? Y ya. Koordinatnya adalah Y. Y position di bagian motion lebih kecil daripada minus 130 ya. Minus 130, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si Franknya akan mengatakan saya terjebak di rawa. Gitu. Oke, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, oke, sudah tepat eh, penempatan awalnya. Kalau kakak kontrol, oke, sudah bisa bergerak.
gitu ya. Tapi kalau kakak jatuhin ke rawa, pling. Nah, pranknya ngomong saya terjebak di rawa. Oke, kalau kakak cek, dia sudah betul semua. Gampang ya harusnya yang ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Oke, sudah paham? Ya. Sudah paham. Oke, kalau udah paham kita lanjut nomor 2. Kakak jelasin 2 nomor aja ya. Mengelilingi tembok, kontrol panah, perhatikan bahwa spread Andy tidak berjalan di atas tembok, sama seperti kehidupan nyata. Oke, jadi spread Andy hanya bergerak di lapangan saja. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, semakin ke atas, kelihatan spreadnya makin kecil, semakin ke bawah spreadnya membesar ya. Jadi seperti efek dalam game ya. Jadi dia akan membesar gitu ya ketika dekat ke kamera. Nah, terus juga hanya bisa sampai sini geraknya. Seperti kehidupan nyata. Jadi sprite-nya nggak bisa gerak ke atas. Oke, kalau kita cek tasnya, kita tidak bisa berjalan di tembok. Nah, kita pakein aja ini. If posisi Y lebih besar daripada 25, artinya garis ini ya, itu Y-nya lebih besar dari 25. Habis itu change Y by minus 5. Oke. Nah, kita tinggal kasih di sini aja nih. Di if. Di dalam if ya. Jadi if di dalam if. Kita taruh sini if. Habis itu pakai operator. Operatornya yang ini lebih besar ya. If lebih besar daripada 25. If posisi Y ada di motion. Posisi Y lebih besar daripada 25. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi atur Y ke minus 25. Change Y by minus 25. Gitu teman-teman. Sekarang kalau kakak jalanin. Nah, dia udah bisa. Oh sorry, kegedean ya minusnya. Harusnya minus 5 aja. Ting, ting. Oke. Ah, wait. Kalau kita cek, sudah betul. Dia efeknya agak beda ya sama contohnya ya. Tapi yang penting kita udah ngikutin soal aja teman-teman. Nah kalau teman-teman perhatiin ya, Y-nya ini kalau kakak geser ke kiri, Y-nya nggak berubah 25, tapi X-nya dia bisa berada di titik manapun. Itu namanya area gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sekarang silakan teman-teman buka website algoritmix-nya lagi sambil di share screen. Kerjakan nomor berapa tadi? 11, nomor 11. Wih, Shiva udah hampir selesai tuh yang bintang tadi ya. Mantap Shiva. Nah, Zafran nomor 11 ya kerjainnya. Kak, ini ditambahin apa lagi, Kak? Coba bentar kakak cek. Coba dibaca soalnya Arya. Tadi kakak perhatiin pas kakak jelasin soal nomor 1, Arya nggak merhatiin. Coba dibaca soalnya.
Coba dibuka. Nah, dipahamin dulu soalnya Arya. Tadi harusnya perhatiin ya Arya ya. Lain kali pas kakak jelasin coba perhatiin. Biar nggak bingung. Arya, coba balik nomor 1 lagi. Kakak bantuin deh. Oke. Ya, hilang. Nggak di-save tadi ya. Yang tadi dikerjain udah benar. Coba kerjain yang tadi dulu. Yang tadi Arya lakuin. Kayak gimana? Enggak. Nomor 1. Nomor 1 dulu. Nomor 1 gampang banget. Penempatan awalnya. Oke. Tadi gimana penempatan awalnya udah benar. Penempatan awalnya dulu. Kayak gimana penempatan awalnya?
Oke, if-nya apa diisinya? Oke, dia position. Oke, coba cek, klik tombol cek. Ah, mantap. Gampang kan? Iya. Oh, nggak merhatiin aja bisa, apalagi perhatiin Arya. Kalau merhatiin harusnya mungkin lebih lancar tadi. Oke, 3 menit lagi ya teman-teman ya. Kita balik ke Zoom. Yuk. Terus mau nanya? Susah. Apa ya? Kita cek dulu ya. Ini dulu. Albert. Coba dulu. Oke. Ah. Kok Bisa. awal soalnya kebanyakan nih kejauhan nih Albert ngerjainnya. Coba di refresh Albert, jangan di save, di refresh aja websitenya, biar balik ke inian awal. Jangan di save tapi di refresh aja websitenya. Di mana ini? Kiri, Refresh-nya? kiri ada tombol melingkar itu di kiri atas. Oh ini. Ayo, klik aja. Reload. Ya, reload. Ya. Ini Oke. ya. Nah, ini aja. Tadi Albert kejauhan ngerjainnya. Ini kalau misalkan terjebak dia melihat sumbu X-nya bagaimana, Pak? Nah, coba dibuka soalnya. Ini ya. Soal tuh garis ungu di kanan. Nah, itu Oh, diklik. iya. Nah, scroll ke bawah. Scroll ke bawah ya. Dibuka tas yang pertama. Red Frank terjebak di rawa. Ini contohnya nih. Ya, terus gambarnya diklik. Ini. Ya. Nah, di situ kan dikasih tahu tuh angkanya berapa. Oh, negatif 130. Betul. Nah, tinggal ditaruh aja tuh. Oh, iya, iya. Oh, paham, paham, paham. Tadi, tadi Albert nggak lihat gambar itu berarti ya. Nah, dimasukin ke perintah jika kosong kan itu. Nah, masukin perintah yang tadi di soal. Nah, itu. Wait. Kayak Afrina habis ini ya. Kak, Ya, Arya. ini yang ada tulisan atur YK tuh yang mana, Kak? Change Y by. Set.
Kalau atur set. Set Y by. Ada gak set? Kan bahasa Indonesia di sini, Kak. Oh, atur nggak ada berarti? Nggak ada. Bentar ya, habis ini kakak cek. Nomor berapa Arya? Nomor 2. Oh, nomor 2. Oke, ada itu harusnya. Habis Afrina ya. Oke, habis itu tas kedua, Albert. Cek, buka soalnya lagi. Tugas kedua. Nah, apa? Spread frame terjebak di rawa udah selesai. Sekarang penempatan awal. Klik. Nah, atur posisi awal dari spread frame. Nah, posisi awal spread frame ketika bendera hijau diklik tuh harus ada di situ. Nah, jadi pakai perintah itu. Nah, taruhnya di bawah bendera hijau. Yang mana aja? Itu ada 2, taruh yang di mana aja terserah. Ya, di situ juga boleh. Nah, angkanya tinggal disesuaikan sama soal. Oke, udah. Nah, sekarang soalnya ditutup. Oke, terus pencet bendera hijau. Pencet bendera hijau. Nah ini ada yang salah nih kayaknya nih. Sebentar. Coba cek, buka lagi soalnya. Minus 190, X-nya, Y-nya 73 udah benar. Spread frame terjebak di rawa itu. Oh, spread frame terjebak di rawanya udah benar belum? Coba yang atas, tas yang atas. Ya, dibuka. Saya. Dibuka angkanya berapa? Udah benar. Oke, ini kayaknya error nih soalnya nih. Coba balik lagi. Oke, tutup soalnya. Oh, itunya run, itu run. Coba pencet eh tombol merah, Albert. Oke, habis area ya, Siva ya. Ini udah di akhir, udah habis nih waktunya, teman-teman. Oke, pencet bendera hijau. Oke. Oke, coba dijalanin pakai itu. Nah, coba jatuhin. Kok nggak muncul dia? Saya terjebak di rawanya. Oke, coba pencet tombol cek aja langsung. Hmm, ya ini udah bener sih harusnya. eh Albert nomor 1 skip aja ya. Kayaknya error nih Albert. Nomor 1 Albert. Itu udah betul tapi yang Albert kerjain udah betul. Oke. Di save jangan lupa. Ya, kehapus tuh harusnya. Kalau belum di save. Oke, kita balik ke Zoom dulu ya teman-teman ya semuanya. Oke. Tadi Afrina, Arya, Shiva nanya ya. Kalau Afrina mau nanya nomor berapa? 2. Nomor 2. Shiva? Bintang 1. Wih, cepet banget. Arya 2. Oke. Nanti jawaban soal nomor 2 sama bintang 1 kakak share di grup. Jadi tinggal dicek aja ya. Oke teman-teman, sebelum kakak tutup ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada? Ada. Oke, kalau tidak ada sekarang kita foto-foto terlebih dahulu. Gaya bebas semuanya, lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.
Dadah Afrina, Arya, Zafran, Shiva, Albert. Dadah semuanya.